minyak Pumas oleh PT Gas Swasta Primer Indonesia. Dalam kesempatan ini, kami laporkan ke Bapak Presiden bahwa proyek ini adalah proyek terpadu integrated yang terdiri dari unit pemurnian kembali Pumas yang menghasilkan bahan baku minyak Pumas dan unit blending yang menghasilkan minyak Pumas. Unit pemurnian kembali Pumas menggunakan teknologi maju yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah Indonesia, yakni teknologi propulsion dalam operasinya dibanding dengan pabrik-pabrik serupa yang sekarang beroperasi di Amerika Serikat dan Kanada. Sementara itu, unit blending Pumas menggunakan teknologi formulasi yang merek kami pilih yaitu Bensol dari Amerika Serikat. Yang hingga saat ini masih merupakan minyak Pumas berkualitas nomor 1 di Amerika Serikat, khususnya untuk otomatis. Dan publik Indonesia, dan hal ini membuktikan bahwa tenaga kerja kita yang kami berikan kepada saudara Abi Batubara dan saya beroperasi pada hari ini. Kapasitas produksi dan pemurnian kembali minyak Pumas diharapkan menghasilkan 67.000 minyak Pumas finished product. Dua jenis Pumas. Kualitas Pumas yang kami produksi sangat baik dan memenuhi standar internasional dan telah mendapat Habib Asia Finance dan Investment Corporation Bank Nasional kepada para leaders atas percaya dan kerjasama sehingga proyek ini dapat operasi dengan sukses. Pengumpul baik perorangan maupun kelompok juga sebagian berada di sini. Sesi pengumpulan yang kami pergunakan dimanapun kita kepada Pumas kecil karena bentuk pengaduan modal dan charity. Namun, menaikkan dan kesepakatan berusaha dalam usaha merealisasi di Kabinet Pembangunan PAM yang mulia para duta besar negara sahabat, hadirin dan undangan dan kebahagiaan bagi kami. Semoga dengan kehadiran Bapak Presiden dapat memberi motivasi dan dorongan kepada kita semua untuk lebih mengembangkan kegiatan industri pada khususnya dalam pembangunan di Jawa Barat pada umumnya. Selain itu kami juga merasa yang memenuhi persyaratan dan yang pertama di Indonesia bahkan di Asia Tenggara. Untuk memenuhi bahan baku minyak Pumas beras, PT Gas Swasta Primer Indonesia melakukan koordinasi pengumpulan minyak Pumas beras melalui Perhimpunan Pengumpul, Pengolah dan Pengguna Minyak Pumas Beras atau P4 MPD yang tersebar di 8 wilayah Indonesia, yaitu DKI, Jakarta Raya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Bali, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Upaya yang dilakukan oleh PT Gas Swasta Primer Indonesia ini merupakan salah satu cara pengendalian pencemaran yang diakibatkan oleh limbah bahan beracun berbahaya, khususnya minyak Pumas beras dengan teknologi yang akrab lingkungan. Berbagai dampak dari pembuangan langsung minyak Pumas beras ke air antara lain adalah terganggunya kehidupan akuatik, menurunnya kualitas lahan pertanian, dan tercemarnya badan-badan air termasuk badan air samudra. Di samping itu, limbah minyak bekas ini menyebabkan berbagai risiko timbulnya penyakit antara lain kanker. Dan pada saat ini, banyak pula penggunaan minyak Pumas beras yang digunakan untuk pembakaran batu gamping yang akan menyebabkan pencemaran udara. Di samping itu, masih ada kegiatan pemalsuan Pumas beras yang hasilnya disalurkan kepada konsumen pengguna kendaraan yang tentunya akan mengakibatkan terganggunya kualitas mesin kendaraan dan juga kualitas dari mesin-mesin pabrik yang menggunakan Indonesia, menunjukkan tonggak sejarah baru bagi perkembangan teknologi pemanfaatan limbah B3 di kawasan Asia pada umumnya dan khususnya di Indonesia. Dengan beroperasinya pabrik ini, diharapkan kegiatan-kegiatan pemanfaatan limbah B3 akan semakin berkembang di Indonesia. Perkembangan kegiatan pemanfaatan limbah B3 harus didukung dengan kegiatan riset untuk pengembangan teknologi pemanfaatan kembali. Hal ini membutuhkan dukungan dari industri maupun dari pihak bergerak tinggi
dengan sumber daya alam yang bisa terbaru. Kedua, kita harus menggunakan secara hemat semua sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Dengan demikian, sumber daya alam dapat kita gunakan selama mungkin dan akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat. Itulah jalan yang kita tempuh agar kita dapat melaksanakan pola pembangunan yang berkelanjutan. Ringkasnya, kita membangun tanpa merusak. Kita membangun industri dengan mengendalikan dampaknya yang buruk terhadap lingkungan alam. Kita kembangkan pertanian dengan memelihara kesuburan tanah dan air. Kita memajukan tingkat hidup generasi masa kini tanpa mengurangi kemampuan sumber daya alam untuk kehidupan generasi masa depan. Saudara-saudara sekalian, pabrik ini memberikan nilai tambah yang tidak kecil terhadap barang-barang bekas. Nilai tambah itu akan kembali ke tengah-tengah masyarakat dan secara langsung atau tidak langsung akan dinikmati oleh masyarakat. Mengolah bahan yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang bermanfaat merupakan langkah penting dalam pembangunan kita. Dengan jalan itulah antara lain kita berusaha melaksanakan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar agar kekayaan alam kita memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran. Melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar itu memang tidak mudah. Kita memerlukan waktu, kita harus bekerja keras dan tekun, kita harus bersabar. Sebabnya adalah karena banyak yang harus kita lakukan agar dapat melaksanakan amanat tadi. Kita harus membangun prasarana ekonomi. Kita harus mengadakan investasi yang tidak kecil. Kita harus mendidik dan memberikan pengalaman agar kita memiliki tenaga yang terampil. Kita harus mendidik dan memberikan pengalaman agar kita memiliki tenaga yang menguasai teknologi. Semuanya tadi harus kita lakukan di segala bidang. Dari waktu ke waktu kita memang harus bergerak bareng. Pabrik ini menghasilkan emas yang berkualitas tinggi serta hasil sampling yang berupa nafta, solar, residu, dan asbak. Dengan tersedianya emas bermutu dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang memadai, maka masyarakat konsumen emas tidak akan memanfaatkan emas yang berkualitas rendah. Hal ini akan membawa dampak yang sangat luas bagi kemajuan sektor transportasi maupun industri. Dengan menggunakan minyak emas yang bermutu tinggi, maka mesin-mesin alat transport dan mesin-mesin industri kita akan lebih panjang usianya. Selanjutnya, biaya transport dan harga barang-barang hasil industri dapat ditekan sehingga akan membawa pengaruh yang positif bagi perekonomian kita. Pabrik ini menggunakan teknologi canggih. Hal ini jelas sesuai dengan tuntutan zaman. Penguasaan teknologi itulah yang harus kita miliki dalam abad ke-21 yang sebentar lagi akan kita masuki. Hanya bangsa-bangsa yang menguasai teknologi tinggi yang akan mempunyai tempat yang terhormat dalam pergaulan bangsa-bangsa di masa mendatang. Hanya bangsa-bangsa yang menguasai teknologi akan dapat menjadi bangsa yang sejahtera. Di masa yang akan datang, kita harus makin banyak memiliki tenaga-tenaga yang menguasai teknologi tinggi. Pembangunan dan pengoperasian pabrik ini merupakan sumbangan bagi penguasaan teknologi oleh bangsa kita. Meskipun memiliki berbagai khususan yang sangat positif, namun harus kita sadari bahwa pabrik ini tidak akan dapat beroperasi dengan baik jika pihak-pihak yang terkait tidak disiplin dalam mengelola emas bekas. Kita telah memiliki berbagai ketentuan tentang pengelolaan emas bekas agar tidak sampai merugikan konsumen dan mencemari lingkungan. Namun, pembuangan minyak emas bekas di sekitar lingkungan kita masih terus terjadi. Demikian pula penggunaan emas bekas yang merugikan masyarakat masih terus berjalan, seperti untuk pembuatan emas palsu.
Untuk mengatasi masalah ini kepada Pertamina, dunia usaha swasta dan koperasi diberikan kesempatan untuk mengolah kembali pelumas bekas dengan teknologi yang tidak mencemari lingkungan. Sebaliknya, proses daur ulang pelumas bekas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dihentikan kegiatannya. Saudara-saudara sekalian, sama halnya dengan sektor-sektor yang lain, pembangunan industri kita di masa yang akan datang mengalami tantangan dan peluang sekaligus. Di tingkat internasional, perekonomian dunia harus terus berubah dan bertambah kompleks, saling terkait dan saling tergantung serta terintegrasi. Perkembangan ini memerlukan sistem perdagangan internasional yang terbuka dalam persaingan yang wajar, jujur dan adil. Di tingkat nasional, pembangunan bangsa kita sedang berada di saat-saat yang sangat menentukan. Sebagaimana yang sering saya katakan, tahap tinggal landas yang telah mulai kita masuki merupakan tahap yang kritis. Apabila kita berhasil melampauinya dengan sukses, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang maju dengan cepat. Sebaliknya, jika sampai gagal, maka kehidupan bangsa kita akan merosot dan tidak mustahil kita akan mengalami gejolak yang berkepanjangan. Keberhasilan kita selama ini dalam menciptakan stabilitas nasional yang mantap dan dinamis merupakan bekal yang sangat penting dalam menghadapi masa kritis saat bangsa kita memasuki proses tinggal landas itu. Karena itu stabilitas nasional yang mantap dan dinamis itu perlu terus kita jaga dan kita kembangkan. Pembangunan industri yang besar selain mempercepat laju pembangunan juga menimbulkan berbagai masalah. Salah satu di antaranya adalah kesenjangan antara kekuatan-kekuatan yang sudah dapat memanfaatkan peluang yang terbuka dan mereka yang belum dapat memanfaatkan peluang yang terbuka tadi. Masalah ini perlu kita tanggulangi dengan upaya pemerataan yang makin luas. Untuk itu, kita harus mencurahkan perhatian yang makin besar terhadap pengembangan industri kecil. Industri kecil merupakan salah satu kunci utama untuk mengatasi masalah lapangan kerja dan sekaligus mendorong ekspor kita. Karena itu saya ajak agar kita semua memberikan perhatian terhadap pengembangan industri kecil. Saudara-saudara sekalian, industri pemanfaatan minyak pelumas bekas ini dibangun dengan investasi yang besar dan kesadaran yang tinggi dari semua pihak. Karena itu saya minta pabrik ini dikelola dengan rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya. Binalah kerjasama yang erat dengan masyarakat di sekitar pabrik serta para pengumpul dan penghasil minyak pelumas bekas. Karena pabrik pemanfaatan minyak pelumas bekas ini adalah yang pertama di Indonesia. Maka hal-hal yang baik yang dilaksanakan di sini akan menjadi contoh bagi pembangunan industri pemanfaatan limbah pada umumnya serta minyak pelumas bekas pada khususnya. Saya juga minta agar diciptakan suasana kerja yang serasi antara pimpinan perusahaan dengan karyawannya. Suasana yang demikian tadi akan memperlancar pekerjaan dan membuat suasana kerja menjadi lebih tenang. How about the airport? Lap.
5 mesin diesel dan Kota Linier Kena melalui dibuka. mesin inspeksi, di mana kalau ada isi yang kurang seperti contoh itu Pak, langsung didorong ke samping. Demikian pula kalau ada botol yang tidak tertutup. Dan di tempat ini ada 40 tenaga kerja Pak yang melakukan